Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Salah satu hal yang menjadi viral selain pembantaian Inter 03 adalah permohonan kasar dari bos mereka Simone Inzaghi yang meminta untuk pertandingan berakhir lebih awal. Beredar video yang menunjukkan Inzaghi berbicara kepada ofisial keempat yaitu Gianluca Aureliano untuk meminta tidak diberikan waktu tambahan karena sang pelatih ingin segera masuk ke dalam ruang ganti. Berikut kalimat Inzaghi di video tersebut dan dikutip dari Sempre Milan. "Saya tidak ingin waktu tambahan. Jangan ambil dariku. Saya tidak menginginkannya," katanya di video tersebut. Jurnalis Carlos Pacerini pun menulis di Il Corriere della Sera untuk merespon kejadian tersebut. Berikut komentar sang jurnalis. "Interpretasinya sangat jelas. Perpanjangan waktu adalah wajib dan tidak ada pengecualian terlepas dari apapun hasilnya. Jika tambahan waktu perlu diberikan, maka mereka harus memberikannya. Di balik semua itu, Inzaghi harusnya diusir karena telah berbicara seperti itu kepada ofisial keempat dengan cara yang tidak baik," ungkapnya. Vincenzo Italiano mengklaim bahwa final Coppa Italia adalah mimpi bagi Bologna dan mereka siap menghadapi AC Milan. Kemenangan 2-1 atas Empoli membuat Bologna berhak lolos ke partai puncak dengan modal agregat 5-1 di semifinal, dan ini adalah final Coppa Italia pertama mereka setelah 51 tahun. Mereka akan menghadapi Milan yang telah menunggu di final setelah membungkam Inter dengan agregat 4-1. Italiano berbicara kepada Sport Mediaset setelah peluit panjang dan mengungkapkan emosinya sebagai pelatih terhadap laga final nanti. Berikut komentarnya yang disampaikan melalui calciomercato.com. "Itu adalah tujuan dan impian kota dan klub ini. Kami menghormati kompetisi ini sejak awal. Kami mendedikasikan final ini untuk orang-orang Bologna yang sangat mendukung kami. Saya senang dengan pencapaian ini. Ketika saya bertemu dengan pemilik, mereka pun memiliki keinginan untuk mencapai final kompetisi ini dan kami mencapainya. Merayakannya, itu akan membuat Milan marah. Kami berharap mampu memainkan permainan yang hebat dalam kondisi prima. Harga diri kami sangat tinggi. Kami tahu kami menghadapi tim juara, tetapi kami akan mencoba mengeksploitasi senjata kami. Kami tidak sabar untuk sampai ke Roma. Kami berharap melihat 30.000 pendukung kami di Olimpico," katanya. AC Milan sedang berlatih untuk pertandingan melawan Venezia pada akhir pekan nanti dan akan ada perubahan pada line up menurut sebuah laporan. Kyle Walker telah berlatih penuh bersama rekan satu timnya, namun ada berita kurang sedap setelah Matteo Gabbia yang terpaksa ditarik keluar lapangan akibat cedera leher saat derby tengah pekan lalu. Posisinya saat itu pun digantikan oleh Malik Thiaw. Manuele Baiocchini melaporkan melalui Sky dan mengatakan bahwa akan ada beberapa perubahan dalam line up yang diturunkan oleh Sergio Conceição pada pertandingan akhir pekan ini meskipun akan tetap menggunakan formasi yang sama. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. "Saya pikir Milan akan tetap menggunakan pertahanan dengan 3 orang meskipun mereka kalah dari Atalanta dan itu adalah pertandingan yang sedikit aneh. Sistem ini secara umum akan menjamin pertahanan yang lebih solid. Semua pemain merasa sedikit lebih tenang dan percaya diri dengan 3 bek di lini pertahanan. Ketiga bek itu adalah Gabbia, Tomori, dan Pavlovic. Gabbia merasa tidak enak badan dan merasa sakit pada lehernya. Pagi ini dia mulai berlatih lagi dengan tim tetapi lehernya masih terasa sakit. Laga kemarin Malik Thiaw melakukannya dengan sangat baik dan mungkin akan ada perubahan di sana. Saya tidak mengharapkan perubahan besar. Semua orang melakukannya dengan baik. Jovic tidak tersentuh. Reinders adalah salah satu gelandang terbaik di Eropa. Masih harus dilihat apakah Walker akan bermain atau Jimenez akan kembali diturunkan setelah dia membuktikan diri mampu bertanggung jawab dengan formasi 3-4-3, ungkapnya. AC Milan dan Juventus akan kembali bertarung pada musim panas ini untuk mendapatkan Maxime De Cuyper dari klub Brugge. Calciomercato.com melaporkan bahwa De Cuyper saat ini sedang fokus membantu klub Brugge memenangkan gelar setelah mereka kalah 1-0 atas Royal Union dan harus rela posisinya dikudeta oleh sang rival. De Cuyper ingin memenangkan gelar bersama Brugge dan kemudian dia mungkin akan meninggalkan klub Belgia itu meskipun masih terikat kontrak di sana hingga Juni 2028. Klub Brugge sendiri menghargai sang pemain kurang lebih 25 juta euro. Beberapa klub sedang memantau situasi sang pemain termasuk Milan dan Juventus. Cuyper diproyeksikan menjadi calon pewaris dari posisi Theo Hernandez maupun Andrea Cambiaso. Antonio Conte dilaporkan akan meninggalkan Napoli dan kursi kepelatihan AC Milan ada pekerjaan yang dia impikan saat ini. Meskipun ada kemungkinan akan mengangkat trofi keduanya bersama Rossoneri, Sergio Conceição diprediksi tetap akan didepak pada akhir musim nanti. Corriere dello Sport menyebutkan bahwa Napoli merasa terancam oleh minat Milan dan Juventus kepada Conte. Milan News melaporkan wawancara dengan jurnalis Giancarlo Padovan dan dia berkomentar tentang masalah pelatih kepala. Berikut komentar sang jurnalis. "Bagi saya mereka telah memutuskan untuk tidak mempertahankannya. Conceição masih memiliki kemungkinan untuk meraih trofi keduanya, tetapi itu tidak akan mengubah takdirnya. Jika saya yang memutuskan, saya juga akan memilih perubahan. Saya melihat Antonio Conte merupakan pelatih yang memberikan yang terbaik ketika dia mengumpulkan tim yang tidak bermain di kompetisi lain. Saya pikir dia akan memenangkan gelar bersama Napoli dan kemudian pergi. Milan adalah tim yang tepat dan yang dia cita-citakan karena dia tidak pernah melatih mereka dan karena dia ingin mengumpulkan tim-tim hebat," ungkapnya.
Bintang Atletico Bilbao yaitu Nico Williams mengakui bahwa dia ingin apa yang dimiliki Rafael Leao. Leao menjadi bintang sejak kedatangannya dari Lille pada tahun 2019, bahkan dia menjadi MVP Serie A dalam kampanye Scudetto AC Milan pada musim 2021-2022. Dan sejak itu dia rutin mencetak 2 digit gol dan assist setiap musimnya. Di sisi lain, Williams masih berbicara kepada DAZN tentang beberapa pemain yang dia tonton dan jadikan contoh untuk meningkatkan kualitas dirinya adalah Leao. Berikut komentar penyerang Spanyol itu. Apa yang akan saya ambil dari Leao? Kekuatannya. Ketika dia berlari maka dia tidak terbendung. Dia sangat cepat dan sangat kuat. Seringkali dia menggunakan tubuhnya dengan baik dan bahkan tidak perlu menggiring bola. Dia memenangkan duel dengan para lawan. Saya akan belajar hal itu darinya, ungkapnya. Luka Jovic memberikan penampilan mengesankan dalam beberapa pertandingan terakhir, tetapi AC Milan belum mengambil keputusan menurut sebuah laporan. Milan memiliki peluang besar memenangkan trofi Coppa Italia dan lolos otomatis ke Liga Eropa setelah Jovic menjadi aktor utama saat mereka membendamkan Inter 0-3 di leg kedua semifinal yang digelar tengah pekan lalu. Matteo Moretto yang berbicara di saluran YouTube Fabrizio Romano menjelaskan tentang masa depan Jovic dan potensi bertahannya di San Siro setelah Juli. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Saya ingin memulai video hari ini dengan berbicara tentang Luka Jovic karena striker Serbia itu sebenarnya adalah pahlawan Rossoneri di leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Inter. Dia adalah pemain yang sangat sedikit peluang bermain saat di bawah asuhan Fonseca dan kemudian Conceição. Jovic bermain sangat sedikit tahun ini, 78 menit di Coppa Italia menghasilkan 2 gol, menjadi penentu kemenangan atas Inter, 348 menit di Liga dan menghasilkan 2 gol. Striker Serbia itu lahir pada tahun 1997, oleh karena itu dia masih memiliki beberapa tahun ke depan untuk meningkatkan levelnya. Nyatanya kontrak Jovic ditandatangani pada Agustus 2023 bukan dengan skema 1+3 tetapi 1+1+1+1. Jadi setiap tahun, pada akhir tahun kedua pihak akan memutuskan dengan kesepakatan bersama apakah akan memicu perpanjangan otomatis atau tidak. Saya ingin memulai dari asumsi bahwa Jovic dan Milan belum memutuskan tentang masa depan. Jovic memiliki kontrak yang akan berakhir pada bulan Juni dan kedua belah pihak akan membahasnya menjelang akhir Mei. Bagaimanapun juga, pada bulan Mei kita akan lebih memahami apakah Jovic dapat melanjutkan petualangannya di Milan atau tidak, ungkapnya. Kyle Walker meninjau kembali momen saat dia memberitahu Joao Felix bahwa dia bukan Messi dan menjelaskan pesan yang dia coba sampaikan. Sebuah klip muncul saat pertandingan AC Milan melawan Napoli menunjukkan Walker meminta Felix untuk mengoper bola. Berbicara di Kyle Walker Podcast di BBC Sound, mantan kapten Manchester City itu menjelaskan maksud dari komentar yang dia layangkan kepada Felix. Berikut beberapa komentar sang bek. Komentar yang saya katakan adalah bahwa tidak ada Messi. Apa yang saya katakan kepada Joao adalah bahwa di City saya pikir disitulah kami mendapatkan sebagian besar kegembiraan kami selama beberapa tahun terakhir dengan sebuah umpan. Ketika Anda datang melawan lawan yang bagus seperti Napoli, saya masih merasa bahwa Anda perlu belajar mengoper bola untuk melemahkan mereka. Anda membawanya ke satu sisi, Anda membawanya ke sisi yang lain dan kemudian celah tiba-tiba muncul. Dan itulah percakapan dengan Joao. Bukan saya mengatakan kepada Joao, kamu bukan Messi, oper bola. Saya tidak hanya mengatakan hal itu kepada Joao. Saya benar-benar mengatakan, mari kita pastikan kita memiliki proses. Dan dia setuju dengan saya, ungkapnya.